السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya warga Seruyan, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian juga salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah yang mulai hari ini dan hari ke depan, beberapa hari ke depan, insyaallah kita akan membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perlu. Ya, bahkan kita untuk mengetahui bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengetahui bagaimana akhlak tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah melalui hadis-hadis beliau. Bahkan di antara ciri-ciri seorang hamba atau seorang pengikut Nabi SAW yang cinta kepada beliau adalah ketika dia senang mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, maka itu ciri, ya, tanda kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Maka insyaallah untuk hari-hari ke depan ini kita akan bahas setiap harinya, yang mungkin 2-3 hadis Nabi SAW, baik mungkin secara live ataupun tidak. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan bahas hadis yang masyhur, yang hampir para ulama ketika mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu mereka mengawali dengan hadis ini. Itu hadis tentang niat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه." رواه البخاري ومسلم. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi innamal a'malu binniyat,
Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Amalan itu tergantung pada niat seseorang melakukan satu ibadah tersebut. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Nah, kemudian pada bagian terakhir dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tentang salah satu ibadah yang agung, ibadah yang mulia, itu hijrah. Ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena mengharapkan Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya dia hijrah karena imannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Maka dengan hijrahnya itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia ikhlas dalam hijrahnya itu. Ya, sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ya tujuannya adalah untuk mendapatkan bagian dari dunia, untuk mendapatkan keuntungan dunia, atau dia hijrah ke Madinah karena mengikuti wanita yang hendak dinikahinya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan hijrahnya tersebut. Itu tidak akan mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak ikhlas. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya yang pertama, setiap ibadah itu harus didasari dengan niat. Karena dengan niat akan dibedakan antara ya ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Begitu pula dengan niat akan bisa dibedakan antara adat dengan ibadah. Ini. Jadi faedah pertama dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita dalam beramal itu harus diawali, harus didasari dengan niat. Ya, harus dasari dengan niat. Ya. Maka seorang kalau mengerjakan sesuatu tanpa niat, ya, maka tidak akan diterima ibadahnya. Ya, dan niat itu cukup dalam hati. Ya, cukup dilakukan oleh seseorang di dalam hatinya begitu. Sebagaimana ditentukan atau diamalkan oleh para salafus saleh. Nah, kemudian kenapa ibadah itu harus didasari dengan niat atau harus diawali dengan niat? Tujuannya dua. Ya, bahkan ini dikenal dengan fungsi dari niat. Ya, fungsi dari niat itu sendiri adalah pertama untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Ya. Untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Misalnya ada seseorang atau dua orang, si A dan si B misalnya. Si A dan si B. Kedua-duanya melakukan perbuatan yang sama. Ya. Si A dan si B sama-sama nyebur ke kali misalnya. Nyebur ke kolam renang. Tapi si A niatnya adalah untuk beribadah karena Allah. Artinya si A itu niatnya untuk mandi junub misalnya. Ya, dia nyebur ke kolam untuk mandi junub. Sedangkan si B, dia hanya sekedar untuk mendinginkan, untuk menyegarkan awaknya, ya tubuhnya. Maka kita katakan si A itu dengan berenangnya atau nyeburnya di kolam renang itu bernilai ibadah bagi dia. Karena dia niatkan untuk mandi junub. Sedangkan si B, ya itu hanya sekedar adat istiadat. Maka si A mendapatkan pahala, si B tidak mendapatkan apa-apa begitu.
Ya. Kemudian fungsi dari niat juga adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, bedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kita masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ya. Habis itu sholat 2 rakaat lagi, mungkin dengan bacaan yang sama. Ya, tapi niatnya 2 rakaat yang pertama adalah untuk qabliyah subuh. Sedangkan atau niat pertama untuk tahiyatul masjid. Sedangkan niat yang kedua untuk qabliyah subuh. Nah, maka disinilah fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan ibadah, apa yang menjadi niat kita dalam beribadah itulah yang akan kita dapatkan. Ya, kalau kemudian kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ridha Allah Subhanahu wa taala akan kita raih dan dapatkan. Sebaiknya kalau kita beribadah, ya beribadah karena riya, karena sum'ah, ya karena manusia, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari niat kita. Atau mungkin kita beribadah karena mengharapkan keuntungan duniawi. Ya, maka itu yang kita akan dapatkan dan kita tidak akan pernah mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka wa 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fi ghairi taraktu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah, kemudian dalam ibadah itu dia sekutukan aku dengan selainku, aku akan tinggalkan dia dan ibadah. Allah tidak, dia akan butuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan keikhlasan kita dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan niatnya setiap kali dia melaksanakan ibadah. Karena tadi kita katakan seorang itu akan mendapatkan ibadah sesuai dengan dari ibadah itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya disebutkan ya termasuk 3 orang yang pertama kali dilempar dalam api neraka adalah orang yang ya dia berjihad, tapi dia jihad bukan karena Allah, karena ingin dikatakan pemberani atau semacamnya. Ya, yang kedua seorang yang bersedekah supaya dia dikatakan seorang dermawan atau semacamnya. Jadi amalan yang agung gara-gara salah niat rusak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib kita memperhatikan masalah niat ini karena niat itu adalah keikhlasan, dalam niat itu adalah syarat diterimanya suatu ibadah. Ya, sebagus apapun ibadah kita kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas, semuanya akan sia-sia. Ya, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya perkara yang mubah itu akan mendatangkan pahala apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita sama-sama fahami. Ternyata dengan niat ya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mubah akan mendatangkan pahala. Makan misalnya. Ya, makan itu sesuatu yang mubah. Tapi ketika seorang niatkan dengan makan minumnya supaya dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah makannya itu akan mendatangkan pahala bagi dia. Sebagaimana perkataan para ulama, "Man nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa." Artinya barang siapa yang dia makan ya, dia minum dengan niat agar kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala dari makan dan minumnya. Begitu pula dengan bekerjanya kita, begawainya kita ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke tambak, ya ke bengkel, ke pasar. Ketika kita niatkan itu semua karena Allah, karena kita diperintahkan untuk memberikan kecukupan kepada anak istri kita, ya karena kita sebagai seorang kepala keluarga itu Allah perintahkan ya untuk memberikan ma'isyah, ya penghidupan. Kita niatkan itu semua karena Allah dalam bekerja, maka bekerjanya kita itu akan mendatangkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hatta ma taj'alhu fi imra'atik alaika sadaqah. Sampai-sampai apa yang engkau
suapi kepada istrimu dari makan, itu akan bernilai sedekah bagimu. Kapan itu terjadi? Ketika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian ya hadis yang pertama. Ya insyaallah kita akan bahas hadis-hadis berikutnya. Itu hadis tentang niat, yang mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.